Saudara, jalan raya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu tempat karena menolong orang untuk pergi ataupun mengirim barang lebih cepat ke suatu tujuan. Dengan adanya jalan raya, komoditas dapat mengalir ke pasar setempat dan hasil ekonomi dari suatu tempat dapat dijual kepada pasaran di luar wilayah itu. Selain itu juga, jalan raya mengembangkan ekonomi lalu lintas di sepanjang lintasannya. Namun sangat disayangkan, saudara, jalan di Batu Marta mulai dari Batu Marta 1 sampai Batu Marta 16 kondisinya sangat memprihatinkan. Mengapa tidak? Jalan penghubung merupakan urat nadi perekonomian, hampir 60% rusak parah, sehingga aktivitas perekonomian masyarakat sangat terganggu. Masyarakat Batu Marta, mulai dari Kecamatan Luburaja sampai Kecamatan Sinar Peninjauan berharap agar pemerintah Oku lebih serius dan memperhatikan jalan yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat tersebut. Bagaimana kondisi jalan sesungguhnya? Berikut liputan tim TVDTC News bersama Raden Muhammad Wahyu. Bung Wahyu, silakan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Deteksi TV, di mana saja berada yang bisa melihat tayang kami ini. Saat ini kami dari tim Deteksi TV bersama Raden Muhammad Wahyu. Saat ini kami berada di Batu Marta 3 atau Lekis Rejo, Kecamatan Lubuk Raja. Pemirsa Deteksi TV sekalian, sengaja kita sini mereview. Kita lihat kalau ini jalannya mulus, bagus. Jadi dari tadi mulai dari Batu Marta 1, Batu Marta 2, dan saat ini kita di perbatasan Batu Marta 3. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, 79 tahun Indonesia merdeka, saat lagi akan kita peringati. Apakah masyarakat bangsa kita ini sudah betul-betul menikmati hasil daripada kemerdekaan itu? Terutama dari jalan, infrastruktur, pelayanan, sosial, kesehatan, pendidikan, dan semua-semuanya. Bahwasanya banyak yang harus dan sudah digapai dan tercapai oleh pemerintah Indonesia. Tapi pada Deteksi TV sekalian, kita ikuti makna daripada kemerdekaan tersebut. Ikuti kami, Deteksi TV, selamat siang. Baik pemirsa sekalian, kalau ini lumayan. Dikarenakan belum lama jalan ini diperbaiki. Nah ini kita mencoba, sesungguhnya semua sudah tahu nih, baik anggota DPR, pemerintah sudah tahu semua kondisi jalan itu seperti ini. Namun sebagai jurnalis kita akan mencoba dan juga akan kita expose sehingga masyarakat luas mengetahui yang namanya Kabupaten Ogan Komering Ulu, bumi Sebimbing Segundang. Jadi pemirsa sekalian, kalaupun ada jalan mulus ini pun tidak seberapa. Nah, di depan sudah mulai lagi. Nah itu. Jadi memang kalau kita berbicara jalan nggak ada habisnya. Ya. Kita yakin terkadang pemerintah itu menginginkan. Namun apa daya, terbentuk oleh anggaran ataupun dana. Tapi nanti kita lihat bagaimana sistem pengelolaan keuangan yang ada di Kabupaten Oku, apa saja yang telah dilakukan, apa saja yang belum dilakukan, apa saja yang akan dilakukan. Ikuti kami selanjutnya. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kalau tadi kita sudah mengukur jalan kalimatnya. Ada jalan yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang betul-betul tidak bagus. Saat ini kami tim Deteksi TV berada di Desa Lubuk Banjar, Kecamatan Lubuk Raja. Desa terujung, paling ujung maksud kami, di Kecamatan Lubuk Raja.
Karena kan setelah Lubuk Raja itu ada Kecamatan Sinak Peninjauan. Ikuti kami, ada apa di Batu Mata? Lubuk Banjar ini di Batu Mata 4. Pemirsa sekalian, kita sudah mulai memasuki daerah Lubuk Banjar ataupun Batu Mata 4. Ini kita lihat, waduh, indah sekali, bagus sekali. Benar, itu jalannya mulus. Gitu. Tapi pemirsa sekalian, mulusnya jalan ini hanya sebatas ini. Nah, kita sudah memulai, ya. Jadi mulai kita masuk Lubuk Banjar itu sudah disambut dengan kondisi jalan seperti ini. Nah, inilah kondisi jalan Lubuk Banjar. Pemirsa sekalian, kita lihat. Tidak upahnya seperti yang di Batu Mata 3. Ini kondisi jalan ini kemarau. Tapi kalau kondisi hujan, udahlah. Tidak usah lagi kita bercerita, tentu kita sudah bisa membayangkan kalaulah kondisi jalan ini di musim hujan. Kondisinya harus ekstra hati-hati. Kalau seperti sudah habis ini, sudah habis aspalnya, kita harus dan juga ini di jadi pemirsa sekalian, yang jadi pertanyaan pada tahun 2023 ini memasuki tahun 2024, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Oku? Nah, itu. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kalau ini jalan yang masih baik, masih mulus, ya. Tapi pemirsa sekalian, kita sudah memulai lagi. Jadi boleh dikatakan 200-300 meter, ini kondisi yang sesungguhnya. Itu. Aduh, mati kita. Istilah kata itu lebih baik, lebih banyak, lebih banyak yang rusak daripada yang baik. Nah, ini, bisa sekalian. Memang kalau kita berbicara, oh masih bisa dilewati, benar, masih bisa dilewati. Nah, ini pemirsa sekalian, di depan sudah mulai baik. Memang kalau kita berbicara, oh masih bisa dilewati, betul. Tapi kondisi jalan ini betul-betul sangat memprihatinkan. Kenapa? Kalau musim hujan, jalan ini betul-betul licin. Kalau musim kemarau, inilah buktinya. Jadi bagusan tadi kita 500 meter lebih kurangnya sudah hancur lagi, parah lagi seperti ini, pemirsa sekalian. Seperti ini. Ini kondisinya. Ini sudah mendekati pusat desa seperti itu. Ini memasuki pusat desa Lubuk Banjar. Ini dalam.
Oh, mana ini jalan ini? Perhatikan. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini saya berada di penghujung Kecamatan Lubuk Haja, yaitu di kantor desa Lubuk Banjar, Batu Makta 4, yang dikenal dengan Batu Makta 4. Pemirsa sekalian, Lubuk Haja itu ini perbatasannya. Jadi Batu Makta 4, ada Batu Makta 1, Batu Makta 2, Batu Winangun, Batu Makta 2, semuanya, dan terakhir pada Lubuk Haja. Saat ini lagi kita akan memasuki Kecamatan Sinak Peninjauan, yang mana Sinak Peninjauan ini salah satu kecamatan pemekaran sama dengan Lubuk Haja dan Sinak Peninjauan. Ikuti kami ke CTP selengkapnya. Bisa sekalian, kalau di pusat desa jalannya mulus. Tadi kita di pusat desa Lubuk Banjar, Agusin. Istilah kata tuh jalannya mulus. Nah, kalau seperti ini mata terpejam juga nggak apa-apa lewat seperti ini. Itu pemirsa sekalian. Itu. Nah, kondisi jalan yang ada di Lubuk Banjar. Itu. Pemirsa sekalian, sepertinya kita ini hanya stop sampai di sini saja. Gitu. Kondisi jalannya yang baik. Depan kita sudah mulai buruk kembali. Nah, pemirsa sekalian, setelah dari hampir katakanlah 1 kilo lebih kurang dari pusat desa, beginilah kondisi jalan yang ada di Lubuk Banjar menuju Kecamatan Sinak Peninjauan. Kita lihat kondisinya seperti ini. Harus ekstra hati-hati. Iya. Sepanjang ini pemirsa sekalian yang menjadi beban dan penderitaan masyarakat yang ada di desa Lubuk Banjar ini. Ini kondisi jalannya. Tuh, pemirsa sekalian, kalau seperti ini tuh, cepat. Ada di sini, aku di situ. Sini. Sok-soknya sini. Baik, pemirsa, inilah situasi jalan, ya. Coba kita lihat.
yang sangat memprihatinkan di Desa Lubuk Banjar. Kita lihat ini, coba shot di sini. Nah, semua sudah mengelupas. Pemirsa sekalian, kita berandai-andai sepanjang ini. Kalau andai kata musim hujan, begitu sulit jalan yang ada di sini. Jadi seperti kita lihat situasi jalan seperti ini. Ya, betul Pak. Ya, seperti ini. Inilah kondisi jalan dari tadi, dari mulai Batu Mata 3, Tegas Rejo, saat ini di Lubuk Banjar, terus kita akan menuju ke Kecamatan Sindang Peninjauan. Ketika kami CTV. Ini lebih parah lagi nih. Nah ini. Ini. Cepat. Depan. Ini kan bahaya nih. Bahaya kan. Belum lagi ini putus ini putus ini. Diputus. Seperti ini putus, ya. Ini putus seperti ini. Nah, jadi yang bisa dilewat itu apa? Yang bisa dilewat sekarang ini. Inilah buah dari kemerdekaan itu. Seperti ini. Coba. Itu tanya. Yuk. Om. Tanya Om. Warga sini Om. Di mana? Om Dayun. Sering lewat sini Om. Sering lewat sini. Bagaimana kondisi jalan Om? Wah, Pak, ini tadi bener Pak. Dari mana tadi Om? Oh, dari unit 3 Pak. Oh, dari unit 3. Tinggal di Benayun ya. Siapa namanya Om? Sofian. Om Sofian ya. Baik pemirsa sekalian, salah satu pengguna jalan Om Sofian dari Mendayun ini Batu Mata 13 masuk ya. Apalagi unit 13 hancur jalannya. Wah, susahnya Pak jalannya Pak. Siapa ya? Benerin pemerintah. Gitu ya. Oke, apa harapannya Om Sofian? Dengan kondisi 79 tahun Indonesia merdeka. Berarti kita ini belum merdeka dong. Itu. Harapannya ya semoga jalan ini dipikirkan oleh pemerintah lah Pak. Iyalah, itu diperbaiki sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan baik. Oke, silakan Om. Makasih Pak ya. Ya, baik pemirsa sekalian, ini salah satu pengguna jalan, ya, warga Mendayun, Oku Timur yang selama ini lewat Batu Mata 13. Gitu. Baik mobil kita sorot bawahnya. Dalam lagi ini. Pas. Mana ini? Aduh. Oh. Dalamnya ini.
Jam 1 jam bisa berjam-jam. Jadi baru mau enak ngegas, terhambat, bawa ngegas terhambat, itu tadi. Oh, hancur, putus ini. Ini putus ini sudah. Mana lagi cari jalan yang bagus ini? Ini katanya oku baik ini. Yang baik itu apa? Yang adanya korupsi. Tidak juga jadi bangga jadi mengoku gitu nih. Iya. Pemimpinnya bermasalah galau. Mana perekonomian masyarakat kalau seperti ini? Nah, laju stres ini. Stres aja mikir ke jalan. Mikir ke jalan jahat. Stres laju dia dah. Mikir ke jalan tak pada bagus-bagus. Duit ditegok dewek katanya. Pening dia stres aja. Kaget kita pun laju stres main. Baca kita laju stres aja makan hati. Kesel juga yang macam-macam ini kan. Cuma sebelum stres ini jelas tadi kalau ada gunanya gawi main ini. Ya. Kita tak juga nak juga di Batu Mata, di Kelekiti, di Sosoboy Raya, di dalam kota lagi. Tak benar gawi ini. Mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, mementingkan perut dewek. Ini kalau musim hujan, kan main ini. Ya. Ini nak katakan pemimpin bagus, pemerintah bagus. Apalagi ini masa-masa pilkada ini, janji manis, semanis madu, lebih manis dari madu. Ya, pokoknya bagus segala. Masyarakat terbuai, masyarakat tertipu, sama legislatif dan eksekutif. Ya, inilah kondisi jalan, parah. Ada mulus 213 meter putus ini, nah ini. Kalau musim hujan gimana ini? Seperti ini coba. Sementara jalan aktivitas masyarakat, ya, urat nadi, mulai dari pendidikan, kesehatan. Kalau orang sakit ini tidak bisa cepat. Siapa yang salah? Itu baik jawab sendiri oleh masyarakat. Bukan rahasia umum. Baru kita legislatif, tabung uang. Itu masyarakat terbuai oleh uang-uang receh, oleh oknum-oknum para caleg. Nah ini seperti ini, apa kondisi seperti ini? Jadi belum lama kita melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan legislatif, itulah jadinya. Saat ini kita akan pesta lagi, pesta rakyat lagi seperti ini. Rakyat harus tahu nih, jalan seperti ini rakyat harus tahu. Nah ini, kalau rakyat masih terbuai oleh recehan, oleh 100-200 hingga memilih pemimpin, sudah selesai alamat kalau rusak bangsa. Ya.
Baik pemirsa, saat ini kita sudah memasuki Kecamatan Sinar Peninjauan, yaitu Desa Marga Bakti. Marga Bakti ini Batu Mata 11 di batasannya. Aduh, cukup lumayan. Tadi dari Lubuk Banjar. Baru masuk kita di perbatasan ini sudah disambut dengan kondisi jalan seperti ini pemirsa. Itu. Nah, inilah Pak Wahyu jalan kita nih di Batu Mata 11. Inilah, ini masih satu. Ini di blok KL Padang Rumput yang ini. Masih banyak Pak ini yang jelek lagi nih. Nah, ini kalau kemarau aja kayak gini Pak. Kalau hujan wah, luar biasa ini. Ini untuk di blok IJ Pak. Nah, seperti inilah jalannya ya Pak. Mohon bantuannya Pak untuk ngeliput di sini Pak ya. Ini luar biasa ya kalau yang ini Pak. Seperti ini lubangnya Pak ya. Ini kalau kemarau. Kalau musim hujan luar biasa ini Pak. Ini sepanjang jalan seperti inilah Pak, jalan Batu Mata ini. Kita kalau bawa pasien habis operasi apa ibu-ibu mau melahirkan, inilah Pak kendala kami Pak. Jalannya seperti ini semua Pak. Ini kita di blok H. Masih banyak Pak jalannya rusak ini ya. Nah, seperti inilah Pak jalannya Pak. Untuk kedalaman itu lebih itu 30 sentian. Nah, ini masih blok KL. Nah, seperti ini Pak jalannya Pak. Sudah nggak ada aspalnya ini, tanah semua ini Pak. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, sudah melalui proses yang begitu melelahkan hari ini. Saat ini kita lagi mampir di suatu tempat di warung yang ada di Batu Mata 4, unit 4. Oh, unit 4, Lubuk Banjar. Desa Lubuk Banjar. Iya. Om, siapa Om namanya? Rudi. Om Rudi. Om Rudi warga sini Om. Warga sini. Penduduk sini. Penduduk. Lahir di sini. Lahir di Om, sini. tentu Om mengetahui proses perjalanan Batu Mata ini Om ya. Kalau lihat di depan sini agak lumayan jalannya. Lumayan. Ya, tapi kesana tadi itu tadi. Om, kalau boleh tahu cerita Om. Ini kan 79 tahun Indonesia Merdeka. Untuk Om Rudi bukan lagi warga Teran ya, dikarenakan anak-anak Teran lah, Ya, istilah Teran. bahasanya orang tua ya. Orang tua yang Teran. Nah, lahir di sini, bagaimana Om proses perjalanan panjang Om? Melihat kondisi, terutama kondisi jalan dulu lah, infrastruktur Om. Ya. Kondisi jalan kalau selama saya lahir di sini, taruhlah ya di Batu Mata unit 4, untuk fasilitas jalan karena ini kan termasuk jalan utama, jalan poros lah Iya, Batu betul, Mata jalan poros. ini rasa saya kurang diperhatikan. Kurang diperhatikan dari segi jalan. Ini jalan, contohnya jalan depan rumah saya ini. Iya. Ini jalan zaman saya SD masih kecil, saya udah punya anak 2 ini, belum pernah kesentuh namanya aspal ini. Coba Om di shot Om ke ini. Belum pernah tersentuh jalan ini ya. Iya, belum pernah depan ini yang posisi tanjakan ini. Iya. Ya alhamdulillah sebagian kalau sekarang ini dari Batu Mata unit 3 sampai unit 4 sebagian ada yang sudah dicor. Om, teman-teman. Batu Mata 3 unit 4. Hmm. Dalam arti kata pasti tahu persentase jalan. Berapa persen yang tersentuh? Yang tersentuh kalau untuk saat ini Persentasenya, iya. Dari Batu Mata 3 ke unit 4 aku ini. rasa hampir 40% baru. 40% ya tersentuh. Berarti alhamdulillah ada pembangunan di Ada 40%. Berarti 60% yang masih sangat. masih sangat Tadi kita lihat kalau musim kemarau kayak gini mending Om. Tapi ada dalam ada mendingnya juga kalau posisi kemarau. Debunya ini yang nggak tahan. lebunya tapi ya. Debunya Gitu. nggak tahan. Jadi kalau kemarau lebunya nggak tahan. Kalau musim hujan Musim hujan ya bisa nebar bibit lele juga ya. nebak bibit lele. Bukan kembangan kerbau ya. Bukan lagi kembangan Om, kerbau, bisa nebar bibit lele. Berarti sudah mulai dari
kecil di sini, seingat Om, ya, masa kepemimpinan Bupati. Mulai dari Bupati siapa? Yang ingat. Bupati kalau saya kayaknya agak pembangunan agak sering lah. Sering pembangunan Pak almarhum Edi Yusuf ya. Pak almarhum Edi Yusuf. Memang betul. Jadi Pak almarhum Edi Yusuf itu Om, harus kita akui bahwasanya dia adalah bapak pembangun di Kabupaten Oku, terlepas dari pro dan kontra. Berarti dari sana memang Batu Marta ini boleh dikatakan di zaman beliau kita juga tahu. Tapi setelah Pak Edi Yusuf, Pak Julius, Pak Koyana, apalagi PJ. PJ. Nah, PJ ini kan dalam kaum. PJ ini kayaknya belum kesentuh kalau menurut saya kayaknya Batu Marta ini belum kesentuh kalau untuk wilayah Unpad setahu saya. Iya, iya. Ya mungkin entah kalau Tapi kalau masuk pernah PJ. kalau masuk pernah. Ya, Iya. maksudnya sering-sering masuk ke Batu Marta kan. Iya, iya. Biar ngerasain debu Batu Marta itu kayak apa. Itu. Benar-benar. Iya, iya. Saat ini sesaat lagi nih Iya. kita ini akan ada pesta demokrasi. Kalau kemarin Iya. kita sudah pileg, Mm-mm. sesaat lagi kita akan pilkada. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti pilkada ini untuk wilayah Oku ya khususnya Mm-mm. dapat pemimpin yang satu yang amanah, 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 iya. yang kedua mungkin bisa tahu Mm-mm. keluh kesah warganya, Iya, iya, iya. yang ketiga mungkin infrastruktur jalan lah. Jalan paling Batu utama Marta. jalan. Paling Kita utama nggak kan minta apa-apa, Benar. minta jalan aja ya. Jalan yang Memang utama kan problem. jalan. Ya. Apalagi kan Batu Marta ini termasuk daerah yang penghasil karet termasuk besar ya. Besar, ya. Apalagi itu kalau fasilitas jalan hancur kayak gini kan Ya. satu warga kerepotan, apalagi tengkulak kayak karet segala macam mobil truk kan susah juga Pak. Iya. Ya mungkin beliau kalau masuk sini lebih tahu lah Iya, kondisi. iya. Ya, mungkin Kami Bapak- sampai unit 12, 13 kita nggak masuk, Iya. tapi kita sudah tahu 14, 15 sampai ke 16 tadi. Sampai ke pasang 16 itu sempat tadi kita ke rumah Pak Pono tapi nggak ada. Gitu. Oke, baik pemirsa Deteksi TV sekalian, itulah salah satu keluhan, harapan, dambaan masyarakat yang ada di Desa Batu Marta unit 4 ini. Oke, itu dia dari kami Deteksi TV. Selamat malam. Gitu ya, mobil itu, mobil itu. Inilah kondisi jalan. Ya. Aduh, di dalam lagi. Baik pemirsa sekalian, saat ini kami berada di kantor Kepala Desa Lekis Rejo Batu Marta 3. Memang kita lihat dari lebih kurang ini 200 meter ya. Di depan kantor ini boleh dikatakan mulus. Tapi dari tadi, mulai dari perbatasan Batu Marta 2,
kita sudah disambut oleh jalan yang begitu rusak, yang sangat memprihatinkan maksud kami. Dikarenakan jalan-jalan tersebut memang betul-betul merupakan urat nadi masyarakat desa Batu Marta. Baik pemirsa, ikuti perjalanan kami selanjutnya. Tuan. Baik pemirsa sekalian, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, lebih kurang 200 atau 250 meter dari kantor desa Batu Marta 3, kita lihat ini kondisi jalan ini. Ya. Jalan ini pemirsa sekalian bertahun-tahun seperti ini. Coba kita lihat jalan ini. Apanya Pak? Apa? Baik pemirsa sekalian, untung ada Bapak ini yang bermurah hati ya untuk menimbun jalan-jalan ini sehingga agak sedikit mending bagi pejalan. Tapi kita lihat ya, hanya sebatas ini itu. Dan juga beliau menyiram sehingga tidak ada lebu. Pemirsa sekalian, mohon maaf kami tidak bisa berkomunikasi dengan beliau dikarenakan beliau ini tunarungu. Jadi tidak bisa berkomunikasi. Ikuti kami di TV selanjutnya. Inilah kondisi Jalan Batu Marta. Apa gawe pemerintah ini? Ya. Di mana-mana jalan ini yang jadi masalah itu jalan. Jadi masyarakat Batu Marta ini sesungguhnya sudah bosan. Nanti kita cek, kita tanya kepada masyarakat sini. Masyarakat ini sudah bosan. Tinggal menunggu nasib istilahnya. Ya. Tinggal menunggu nasib. Jalan-jalan seperti ini. Yang semakin maju itu di mana? Kalimat semakin maju. Halo. Ini musim kemarau. Ini kan kemarau. Kalau hujan beda lagi. Nah, kondisi jalan yang parah. Kondisi jalan yang ada di Batu Marta. Coba ini.
sini. Jalan. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, kami di penghujung Batu Makta 11 ataupun Kecamatan Sinak Peninjauan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, dari tadi kita lihat kondisi jalan begitu parah dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Namun masyarakat berharap di sini sesaat lagi akan ada pilkada. Tentu akan ada beberapa kontestan calon-calon kepala daerah, dan pada saatnya nanti ada beberapa kontestan dan juga berharap bahwasanya seandainya ada calon terpilih akan bisa memperhatikan dan membangun desa Batu Makta ini. Dari Kecamatan Sinak Peninjauan, desa Kecamatan Sinak Peninjauan maksud kami Batu Makta, Raden Muhammad Wahyu, Deteksi TV melaporkan. Selamat datang.